Disiplin itu bukan hanya tekad tapi take the action. Jadi ada satu rumus adalah lupakan goals, usahakan bangun sistem. Kita harus punya goals, tapi sistemnya, prosesnya harus tertata dengan rapi. Sistem itu dia fokus dengan tujuan. Habis itu dia lupa bangun sistem yang baik. Nah, sistem yang baik ini apa? Belajar dengan baik, belajar dengan betul. Apa itu? Ya kedisiplinan tadi. PP-nya cabut. Nanti dimarahin teman yang lain. Gimana? Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa duduk bersama, membahas tentang kedisiplinan, disiplin selama bulan Ramadan, berubah selama seumur hidup. Masya Allah. Ini bagus banget. Sekarang kita langsung mendatangkan beliau, dan kita mungkin perlu tahu beliau, siapa beliau. Mungkin langsung bisa perkenalkan terlebih dahulu, Ustaz. Saya Muhammad Zaki Arafi, dari Pontianak, tapi nggak apa-apa. Insya Allah di sini kita akan menyampaikan sebuah kebaikan ya, Masya Allah. Karena bermanfaat untuk manusia itu harus gitu, Ustaz ya. Mantap, betul itu. Mantap. Betul. Menyampaikan kebaikan, karena kalau kata guru saya itu dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati, Ustaz. Masya Allah. Itu kata guru saya. Jadi istiqomah dakwah itu sangat bagus gitu ya. Bagus, harus, Ustaz. Abang kita tolabul ilmi kan, punya dua amanah untuk diri sendiri sama menyampaikan. Mantap. Justru ini itu menjadi sebuah ladang supaya kita bisa menyampaikan pada orang banyak gitu. Oh iya, ini sesuai dengan apa program kita sekarang ini. Jadi Kusyairi. Kita yaitu Kusyairi itu kultum santai ruhaniyah afiora. Mantap. Jadi Masya Allah banget. Kultum gitu. santai ruhaniyah afiora. Karena mungkin sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-huda hudallah. Petunjuk itu memang dari Allah. Kita mungkin orang biasa yang menyampaikan, mungkin di sana ada keterbukaan hati, mungkin akan masuk ke kita nggak tahu dari apa kita sampaikan, mungkin ada orang yang kena terus merubah. Masya Allah. Jadi kita obrolan santai ini Masya Allah, lebih-lebih saya tadi itu penasaran tentang yang antum sampaikan, yaitu temanya itu adalah disiplin sebulan berubah selama seumur hidup. Maksudnya gimana itu, kok bisa seperti itu, Ustaz? Oh gini ya, Ustaz ya. Kenapa saya ambil tema disiplin sebulan dan berubah seumur hidup? Karena memang dalam sebuah kedisiplinan itu nggak cuma disampaikan di agama, tapi juga disampaikan di banyak teori. Jadi ada buku namanya Atomic Habits, itu juga menyampaikan bagaimana disiplin seumur hidup, bukan disiplin seumur hidup ya, bagaimana cara kita disiplin dan apa yang kita dapatkan dari sebuah kedisiplinan. Kemudian hadis ayul a'mal ahabu ilallah, terus kata Rasulullah, beliau mengatakan adwa muha wa in qalla. Katanya apa amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang dimana kita lakukan secara terus menerus walaupun itu kecil, Ustaz. Kalau nggak salah begitu. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kalau disiplin itu memang sebetulnya susah, dan sesuai riset juga itu juga nature, karena otak kita itu didesain untuk cari kesenangan yang paling dekat dan paling nyaman. Jadi kalau dalam teori itu namanya instant gratification bias. Nah, kalau instant gratification bias. Nah, jadi kenapa disiplin itu susah? Karena otak kita memang didesain merangsang untuk sesuatu yang lebih enak. Gitu, Ustaz. Misalkan gini deh, antum kalau dikasih pilihan nonton Netflix atau belajar. Ya, Netflix, Bang. Nah, gitu kan, karena nonton Netflix itu otak lebih cepat buat senang dibandingkan belajar, otak lama senang. Betul, rajin lebih oke. Rajin, mantap juga itu dan betul, rajin. Iya, betul, Mas. Nah, justru itu kenapa kita disiplin, karena Ana sempat ngelihat sebuah podcast dan sempat baca buku juga, kalau kita disiplin dalam satu hal maka kita akan merdeka dalam banyak. Antum tahu nggak gimana tuh, Ustaz? Gimana maksudnya itu, Tad? Misalkan antum suka apa nih? Antum misalkan suka ngapain aja? Misal saya suka main bola gitu. Main bola. Gini aja deh. Ketika ada orang suka main bola, kemudian dia belajar latihan main bola terus dari umur 6 tahun sampai umur 18 tahun, kira-kira dia bakal jadi apa? Pemain bola yang hakiki itu. Betul. Ketika dia sudah jadi pemain bola, apakah dia ini harus belajar bola lagi? Sudah menjadi bola, tapi tetap perlu belajar kan? Oke. Misalkan gini deh. Kalau misalkan Ana nih, Ana istiqomah ngafalin Quran 1 hari 2 lembar. Terus kalau kita disiplin istiqomah terus sampailah hatam. Nah, ketika hatam ini
misalkan kita hatam, katakanlah di umur 25, umur 17 tahun, 16 tahun kita hatam. Apakah di umur 17 tahun, 16 tahun itu kita harus menghafal Quran lagi? Enggak, kan udah selesai kan? Aywa. Tinggal murojaah, tinggal memperdalam, belajar qiraat, tafsir dan yang lain-lain. Nah, jadi dimaksudkan disiplin dalam satu hal, maka akan memerdekakan dalam banyak hal adalah ketika kita bisa disiplin dalam satu hal, misalkan menghafal Quran 2 lembar dalam sehari, kemudian kita selesai Quran 30 juz, maka di masa yang akan datang kita tinggal memperdalam Quran lagi. Misalkan gitu, Ustaz. Paham. Berarti setelah saya nalar dari penyampaian antum ini, kayaknya di sana ada hope di sana. Sesuatu itu tergantung hope kita. Kalau kita sudah hope, misal kita melakukan suatu, baca kitab dan semacamnya, tapi di sana tidak ada hope, maka itu berhenti. Maka di sana al-mudawamah, terus menerus, istiqomah. Maka ainul karomahnya di sana letaknya. Apalagi kalau misalkan tadi kan apa sih ngomongin tentang Quran. Kalau tentang skill life, misalnya anak muda, anak tanya deh, antum mau kaya apa miskin kan? Ya tetap mau kaya kan. Gitu. Pasti ya. Gitu, kan? Nah, misalkan nih kita belajar satu skill yang bisa menghasilkan uang, kemudian kita benar-benar mempelajari itu. Apakah nanti di umur 25 kita bebas finansial? Ya pasti bebas finansial. Karena kalau kita misalkan udah disiplin, misalkan udah disiplin dagang, disiplin kerja, tahu bagaimana cari uang dari umur 18 tahun. Kita disiplin dalam itu, otomatis ketika umur 25 tahun, kita nggak usah mikirin hal-hal yang bagaimana cari uang. Uang tinggal ngalir, tinggal bagaimana kita mengelola uangnya. Paham gak? Paham kan? Mantap. Itu disiplin itu pengaruhnya banyak. Tapi jangan sampai nanti kita termasuk dari orang yang gali lubang, tutup lubang kan? Dalam artian misal kita belajar terus, naudzubillah, maksiat ini kan tutup lubang sekali kan? Jadi disiplin itu insya Allah. Semoga kita semuanya disiplin teman dan semoganya. Nah, terus mungkin untuk mengenai kemesisiran ya, karena Al-Fakir dan teman-teman juga ada di Mesir. Gimana? Oh iya. Saya sudah bilang tadi antum dari Pontianak didatangkan gitu, belikan tiket gitu. Siap kan? Oke. Gimana pandangan antum tentang kemesisiran? Sekiranya teman-teman itu ada mujahadah, ada himmah di sana, misal untuk belajar, untuk ngikuti talaki, kuliah dan semacamnya, itu gimana? Kalau Ana ngomongin tentang ini adalah karena temanya tentang kedisiplinan, jadi Ana akan nyampaikan ke kedisiplinan aja ya. Misalkan begini, ada sebuah kisah, ada beberapa sahabat itu lagi duduk-duduk di depan Ka'bah. Ini salah satu juga kisah yang pernah tulis di buku Ana. Empat sahabat ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang tujuannya nikah 2 istri, ada tujuannya jadi ahli hadis, ada tujuannya jadi pengen jadi gubernur, dan tujuan satunya lagi ini nanti Ana ceritakan di akhir. Nah, masing-masing 4 sahabat ini lagi duduk di depan Ka'bah, kemudian dia ngomong, "Hei, kamu pengen jadi apa?" "Aku pengen nikah sama 2 orang istri." Habis itu, alhamdulillah jadi kenyataan. Kemudian yang kedua, kamu pengen jadi apa? Di depan Ka'bah, ayo dong, sampaikan apa yang kamu inginkan. Dia bilang, aku pengen jadi ahli hadis. Kemudian yang ketiga, aku pengen jadi gubernur di sebuah negara. Akhirnya jadi gubernur. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Umar. Ketika ditanyain, Abdullah bin Umar, kamu pengen apa? Tujuan kamu apa di dunia? Saya pengen masuk surga. Jadi dari keempat sahabat ini, mereka punya tujuan. Gimana mereka akan serius dalam tujuan itu? Nah, ketika kita serius dalam tujuan, maka ketika punya himmah yang besar, maka kita akan dapat tujuannya kalau prosesnya benar. Karena gini Ustaz, apa namanya? Yang Ana baca dari buku Atomic Habits adalah disiplin itu bukan hanya tekad tapi take the action. Jadi ada satu rumus adalah lupakan goals, usahakan bangun sistem. Kadang gini, kita punya banyak tujuan. Ini tuh A, B, C, D, D, semuanya banyak banget. Tapi kita lupa bagaimana cara kita untuk bangun sistemnya. Kalau goals itu adalah tujuan, kalau sistem itu adalah proses yang mengarah ke tujuan. Kalau kita fokus dengan sistem atau proses, maka kita akan lebih dekat kepada tujuan kita inginkan. Jadi apa ya?
Khorito itu ya, misal kita larikan tentang keilmuan sekarang, keadaan kita di Mesir itu. Khoritatul ulum itu sangat penting. Pemetaan tentang keilmuan agar kita menjadi seorang ahli, kata antum, ahli hadis, ahli mantik, misal ahli belagu. Itu khoritohnya penting sekiranya benar. Biar terarah dan biar teratur nyampe ke apa yang kita tuju itu. Betul. Karena kalau kita udah punya tujuan, misalkan menjadi ahli hadis, ahli tafsir, ahli mantik, tujuannya itu, maka prosesnya harus betul juga. Makanya bukan lupakan goals ya sebetulnya, tapi goalsnya kita harus punya goals, tapi sistemnya, prosesnya harus tertata dengan rapi. Tangganya gitu kan, Ustaz, kayak misalkan kayak fikih level-level kita fikih. Nah, dari level fikih misal atau mantik dan semacamnya. Gampangnya kita gambarkan ke nahwu sekarang, misal mutamnima, kemudian jurmiyah gitu sampai ke atas gitu. Nah, kita emang harus urut dari bawah gitu ya. Dasar. Nah, makanya Nabi bilang sistem untuk mengarah ke tujuan itu penting sekali. Karena banyak orang yang lupa sistem itu. Dia fokus dengan tujuan. Habis itu dia lupa bangun sistem yang baik. Nah, sistem yang baik ini apa? Belajar dengan baik, belajar dengan betul. Apa itu? Ya kedisiplinan tadi. Nah, Aywa, Tat. Mantap sekali, Tat. Dari sini kita bisa mengambil apa ya? Sebisa-bisanya kita, misal kita ada di Mesir sekarang ini. Waktu di Indo kita bisa nahwu, kita kayaknya perlu juga yang namanya mengulang. At-takrur. Takrur ini kita perlu juga, Tat. Misal dari ilmu nahwu, dari bawah, mau gimana pun mungkin yang kita ketahui 4 ilmu ini penting, mungkin nahwu, kemudian juga di sana misal balaghah, mantik dan sorrof ini penting kayaknya. Jadi proses al-imdad juga dari istidad gitu kan, seperti itu. Nanti tau nggak cara jitu untuk bangun kebiasaan yang baik. Terus ada yang nanya, bagaimana cara produktif saat di Mesir? Karena bilang, keluar rumah, jangan duduk di rumah terus. Cari relasi, cari teman, cari kenalan, ke kampus, kemana-mana gitu kan. Supaya kita relasinya banyak. Kalau udah relasi ada, maka itu bagus. Karena ada 3 cara untuk bangun sebuah kebiasaan yang baik adalah, ini Anda dapetin dari buku juga ya. Yang pertama, sorry kalau Anda pakai bahasa Inggris, karena memang ini pakai bahasa Inggris. Pertama, make it obvious, adalah buat jelas banget. Misalkan gini deh, setiap tindakan kita dapat dipengaruhi oleh rangsangan tertentu. Misalkan gini, antum punya kitab, tapi ditaruh di lemari. Apakah kelihatan, Ustaz? Gak kelihatan kan? Kalau misalkan, jadi kalau dari buku ini, disarankan adalah, kalau kita pengen jadi sebuah kebiasaan, maka jadikanlah itu secara jelas. Misalkan, antum pengen baca kitab, jangan taruh di tempat tersembunyi, taruh di meja. Nah, taruh di meja, biar kelihatan. Antum pengen main gitar, jangan taruh di gitarnya di tempat sembunyi, taruh di luar, biar kelihatan terus. Itu yang pertama. Make it obvious atau buat itu jelas banget. Yang kedua adalah make it attractive atau buat menarik. Semakin menarik sesuatu, maka semakin besar keinginan untuk memiliki itu. Misalkan gini deh, karena kalau kita suka banget dengan satu hal, maka ada hormon yang keluar disebut dopamin. Yang dimana dopamin itu keluar ketika kita senang banget, Ustaz. Nah, kita suka ilmu nahwu, kita suka ilmu mantik, maka kita akan punya kitab itu. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa tertarik dengan itu semua? Salah satu caranya adalah yang Ana terapin juga, menggabungkan tindakan itu dengan yang kita suka, dengan yang hal yang kita lakukan tapi nggak terlalu kita suka. Misalnya gini, aku harus kuliah jam 8 pagi. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah, disiplin dalam kuliah? Maka kita harus menggabungkan sesuatu yang kita suka. Misalkan habis kuliah aku akan beli parfum, habis kuliah aku akan nonton Netflix, habis kuliah aku akan nonton ini nonton itu, habis kuliah aku bakal pokoknya menyangkut pautkan dengan sesuatu yang kita suka. Maka kita akan termotivasi, Ustaz. Jadi menggabungkan sesuatu yang kita suka dengan yang tak terlalu kita suka, tapi itu yang harus kita lakuin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jadikan itu sebuah hal yang lebih mudah. Jadikan harus Itu make it easy, buat mudah. Misalkan kita pengen istiqomah untuk nggak main game, supaya kita belajar terus. Cabut aja wifi. WP-nya cabut. Nanti dimarahin teman yang lain, gimana aja? Ya, bukan wifi dan matiin data aja. Masih data aja. Data. Tapi ya matiin data. Habis itu kita taruh jauh-jauh, maka nggak akan kedengaran tuh notif. Maka untuk main game juga nggak ini. Apa pengen istiqomah buat belajar tapi kita malah pengen nonton TV, cabut aja tuh TV. Habis itu ya jadikan semua itu lebih mudah supaya kita bisa belajar dengan lebih baik. Misal kita kesel ke orang, biar kita tidak kepikiran, tinggalkan aja itu, jangan pikirkan. Betul, Ustaz. Gitu ya.
Jadi Masya Allah banget yang disampaikan oleh beliau barusan itu ya. Mungkin agar kita ke belakangnya lebih semangat, lebih disiplin. Sehingga ketika kita disiplin, mulai dari sekarang dan seterusnya, insya Allah akan tetap disiplin di sana. Mungkin sampai di sini saja Ustaz Raffi. Apa masih ada? Satu lagi. Mungkin ada pesan-pesan Satu kepada cerita, penonton. bukan cerita, satu ilustrasi Iya. yang menggambarkan buat kita semua supaya makin termotivasi. Antum tahu burung gagak, teman-teman? Burung gagak itu, Ustaz. Oh, burung gagak, burung elang. Burung elang. Iya. Jadi ketika ada burung elang di atas langit, kemudian ada burung gagak yang mematuk-matuk burung elang itu, kira-kira burung elangnya ngapain? Berontak atau enggak? Nah, justru burung elang itu enggak berontak. Gak berontak. Enggak berontak. Jadi ketika dia terbang, ada burung gagak yang menghinggap di badannya si elang tadi, justru dia enggak berontak. Oh iya iya. Dia mematuk-matuk terus si burung elang itu, tapi burung elang enggak berontak. Burung elangnya ngapain? Tahu enggak? Dia akan tetap terus terbang tinggi ke atas sampai tekanan udara yang dimana burung gagak ini enggak nyampe. Nggak bisa karena tekanan udara sangat tinggi. Jadi ketika burung elang itu naik ke atas, burung gagaknya saking kuatnya tekanan udara yang di atas, burung gagaknya jatuh, Ustaz. Jadi pesannya apa? Kalau kita caci maki orang, dihina-hina orang, diomong-omongin orang, entah kita karena rajin belajar, jangan pernah balas. Cukup tunjukkan diri kita kalau kita bisa terbang tinggi ke atas sampai membuat mereka jatuh. Ayo. Karena selagi baik kita menguntungkan dan di mata Allah nggak salah, kenapa kita seperti ini karena manusia, Ustaz? Karena pernah pengalaman juga. Masya Allah. Ketika Anda istiqomah dalam satu hal, maka banyak cacian datang. Tapi ketika kita bisa buktikan, wah kamu hebat. Berarti sudah jatuh mereka itu ketika sudah bilang seperti itu ya. Jadi itu pengalaman anak. Beliau ini masih muda tapi pengalaman kemudian apa ya sebagai motivator kita itu Masya Allah. Semoga kita semua ini tetap mujahadah, tetap disiplin dalam apapun. Sesuatu yang kita suka kemudian itu diridhoi oleh Allah, tidak melanggar syariat, maka tetap jalanilah. Imsi ila tariqila wala tubali ahadan. Tetaplah berjalan di jalannya Allah. Wala tubali ahadan. Jangan pedulikan siapapun itu. Karena kenapa? Kita mencari ridho nas goyatun la tudrak. Kita mencari ridhonya manusia itu la tudrak, tidak akan mungkin. Saya ingin disuka semua sedunia, semua sisi, gak mungkin. Pasti ada yang benci di sana. Fa inna likulli ahadin muhibban wa mubghidan. Karena dari salah satu mereka itu pasti ada muhibban wa mubghidan. Benci dan suka dan benci itu pasti ada. Karena seperti itu. Mungkin ini aneh ambil dari antum itu, makanya jangan pedulikan mereka bila mana kita perilaku kita itu sudah baik. Betul. Tapi bila mana kita salah, tetap kita harus dengarkan nasihat yang disampaikan oleh teman-teman atau guru-guru kita lebih-lebih. Seperti itu, Ustaz. So have to focus on the system and just the small habits. Jangan pernah berhenti apa yang kita lakukan, apalagi terbalik, apalagi berhenti, Ustaz ya. Tetap teruskan, tetap lanjutkan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah terima. Tetap sampaikan kebaikan, tetap sampaikan sebuah hal yang bermanfaat buat orang lain. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Kalau kata bisa tadi, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai siap. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Itu kata guru saya. Masya Allah, mantap. Intinya istiqomah dimanapun kita berada, tetap tempat itu yang terbaik. Seperti kita sering doa mungkin dalam Al-Quran, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu insya Allah tempat kita berada di Mesir, kita tetap mujahadah, tetap istiqomah. Satu lagi ayat yang jadi penutup daripada podcast kita. Gimana? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Simpelnya Ustaz, yang anak dengar dari guru anak, ketika kita benar-benar punya satu hal yang kita disiplinkan, kita istiqomah dalam satu hal, innal ladzina qalu rabbunallah, ketika kita menyatakan kalau kita ini punya Allah itu Tuhan kita, pasti kita akan beribadah, akan berbuat baik. Kemudian kita istiqomah dalam itu, maka banyak orang yang gak suka sama kita. Kata Allah apa? Jangan bersedih, karena wa ubsyiru tatanazzalu alaihimul malaikah, karena Allah akan menurunkan malaikat kepada kita sebagai berita gembira. Ya, insyaallah begitulah saja. Ya, dari inti semuanya, selain di sana disiplin, juga ada mujahadah di sana tadi ya. Betulnya, Masya Allah banget mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Jadi setelah dia sudah pakai tauhid betul Allah Ta'ala itu pasti kita akan Banyak sekali janjinya Allah akan bukakan buat kita. ayo gitu kan. betul benar Masya Allah. Siap. Seperti itu. Ya Ustaz, mungkin saya belum bisa nyampaikan banyak hal, tapi insya Allah apa yang kita sampaikan kita bermanfaat lah buat kita dan buat kalian semua teman-teman ya. Amin. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma orang yang menyampaikan kebaikan dan menyampaikan manfaat. Justru kalau saya banyak ngomong takutnya banyak sesuai yang nggak sesuai. Karena saya menyampaikan apa yang saya punya. Iya betul. Ya. Kita saling mengingat dan Mengingatkan aja. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini Alhamdulillah sudah selesai kita bersama Ustaz Raffi. Dan Insya Allah untuk program Busyairi ini Ustaz akan dilanjut teman-teman juga nanti atau Siap. siapapun itu yang ingin menyampaikan dakwahnya Harus. Insya Allah. Jadi wadah, jadi ladang. Jadi Buat Mas Isir menyampaikan apa yang dia dapatkan. Apa yang ia dapatkan Siap. Insya Allah. Kita mungkin juga bisa ditonton nanti di channel YouTube. Channel YouTube, Instagram. YouTube, Instagramnya dan yang YouTube apa namanya Tad? Apa? Afiora Afiora. Muntaza. Muntaza Afiora. Muntaza Afiora seperti itu penting insya Allah Tad. Mungkin cukup sampai di sini Cukup. saja ya Tad. Terima kasih banyak Tad, Masya Allah. Allah. Semoga bisa sehat terus Ustaz, ya. Ya amin. Mohon maaf Tad, masih belum ada Sukses. minumannya Tad. Iyalah kasih puas, kasih puas. masih Dikirain udur juga. Astagfirullahaladzim. Enggak, jangan. Ya perjalanan dari Sabi ke sini Tad mungkin masuk safar, musafir bukan? Oh, bukan lah. Oh, bukan. Bukan. Ya makasih banyak ya Siap, Tad. Tad. Terima kasih. Syukran katsir kepada penonton yang sudah menjadi musyahidin pada sore hari ini. Mohon maaf bila mana dari kita ada penyampaian yang kurang baik Saya juga sekalian. sekali. Mari kita pamit di sini dan juga Ustaz Dafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.